Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat dalam belajar. Meskipun kalian mungkin perasaannya sudah bosan ya belajar di rumah. Pengen cepet-cepet sekolah lagi, pengen bertemu dengan teman-teman, ingin bermain dengan teman-teman, ingin mengucapkan salam pada Bapak Ibu guru. Tentunya itu momen yang kalian rindukan selama ini. Bagaimana seragamnya? Apakah masih muat? Apakah sudah tidak muat karena gemuk? Bu Reni harapkan dalam keadaan seperti ini kalian tetap semangat dalam belajarnya ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu KD 3.1, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis atau visual. KD 3.2, mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis atau visual. KD 4.1, menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulis. KD 4.2, menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Tujuannya supaya kalian bisa menemukan gagasan pokok, gagasan pendukung yang ada dalam sebuah bacaan atau paragraf. Kemudian kalian bisa menterkaitkan antara gagasan pokok satu dengan yang lainnya, bisa membuat ringkasan, bisa menyajikannya ke dalam sebuah ringkasan ya. Kita awali dengan berdoa, kita awali dengan membaca basmalah dulu sebelum belajar. Semoga apa yang kamu pelajari hari ini membawa berkah dalam hidup kalian, bermanfaat. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum itu silahkan kamu perhatikan bacaan berikut. Nah, ini udah ya, Bu Reni jelaskan. Nah, ini maksudnya Bu Reni dikasih ada kurung kurawal, kemudian ada bacaan, kalimat, paragraf, itu penjelasannya ada di bawah. Oke, bacaan. Nah, ini bacaan ya. Ini bacaan. Bacaan itu terdiri atas beberapa paragraf. Di atas ini contohnya hanya terdiri dari 2 paragraf. Untuk membedakan paragraf satu dengan paragraf yang lainnya, itu adalah ini. Di setiap awal paragraf, kalimat awal kalimat itu selalu menjorok ke dalam. Itu menunjukkan bahwa paragraf itu sudah berubah. Jadi di atas ini terdiri dari 2 paragraf. Bacaan di atas ya. Ini diawali selalu dengan awal kalimatnya itu agak menjorok ke dalam. Ya, ini agak menjorok ke dalam. Itu menunjukkan paragraf baru. Kemudian setiap paragraf ya memuat informasi yang saling terkait. Berarti antara paragraf satu dengan paragraf yang lain otomatis saling keterhubungan ya. Saling berhubung informasinya. Setiap paragraf juga terdiri atas beberapa kalimat. Nah, dikatakan kalimat itu adalah awal kalimat ini, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Itu menunjukkan satu kalimat. Jadi paragraf 1 itu terdiri dari berapa kalimat? Coba kita lihat titiknya. 1, kemudian 2, 3. Jadi paragraf 1 terdiri dari 3 kalimat. Kemudian paragraf kedua, nah diakhiri dengan tanda titik ya. Ini bukan ini loh ya titiknya, bukan ini juga ya. Ini menunjukkan waktu loh ya. Titiknya ini akhir kalimat pertama. 1, kemudian 2 dan 3. Jadi yang dikatakan kalimat itu kan
gabungan kata-kata yang tersusun yang memiliki makna menjadi satu. Nah, itu kalimat. Ya, diakhiri dengan tanda titik ini. Diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik. Itu sebuah kalimat. Nah, dalam setiap paragraf itu selalu memuat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, kita coba cek di bawah. Nah, gagasan pokok ini bisa juga disebut dengan gagasan utama atau ide pokok. Jadi kalau gagasan utama, ide pokok dalam sebuah paragraf itu berarti gagasan pokok. Nama lainnya dari gagasan pokok adalah gagasan utama dan atau ide pokok. Nah, ini pengertiannya. Gagasan pokok merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Jadi inti masalah yang dibahas itu gagasan pokok. Inti masalah yang dibahas dalam satu paragraf itu gagasan pokok, ide pokok atau gagasan utama. Gagasan pokok dapat terletak di awal, di akhir, di awal dan di akhir paragraf atau menyeluruh menyebar atau menyeluruh di seluruh paragraf. Dalam satu paragraf itu selalu ada satu gagasan pokok. Biasanya kalau kelas 4 ini ya, yang Bu Reni lihat selama Bu Reni mengajar di kelas 4 itu biasanya paragrafnya berbentuk paragraf deduktif. Dikatakan paragraf deduktif itu paragraf yang gagasan pokoknya itu berada di awal paragraf. Di awal paragraf. Kalau paragraf induktif itu ide pokoknya, gagasan utamanya itu berada di akhir paragraf. Gagasan pokok dalam sebuah paragraf selalu terdapat di kalimat utama. Ingat ya, kalimat utama, bukan kalimat pertama. Itu biasanya anak-anak selalu keliru. Bukan kalimat pertama, tetapi kalimat utama. Karena kalimat utama itu kalimat yang di dalamnya itu terdapat gagasan pokok. Itu bisa di awal, di akhir, di awal dan di akhir atau menyebar di seluruh paragraf. Ya, ini kalimat utama. Kalimat utama itu tidak selalu pada awal paragraf, ya. Jadi tidak boleh dikatakan kalimat pertama, tidak, tapi kalimat utama. Apa fungsi dari gagasan pokok dalam sebuah bacaan? Nah, fungsinya ini. Fungsi dari gagasan pokok ya, itu pengendali informasi yang disampaikan dalam kalimat utama. Jadi pengendali. Ini pusatnya, pusat informasi. Pusat informasinya itu berada dalam gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu sendiri diperjelas oleh gagasan pendukung atau disebut juga gagasan penjelas. Jadi biasanya dalam satu paragraf itu terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa gagasan penjelas. Contohnya ini aja bacaan ya. Ini satu gagasan pokok dan beberapa gagasan penjelas. Oke. Coba kita cek di paragraf pertama dulu ya, kita baca. Nah, ini Kongres Kebudayaan Indonesia atau KKI 2018 diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. KKI berlangsung 5 hari dari hari Rabu 5 Desember 2018 hingga Minggu 9
Desember 2018. Hari terakhir KKI 2018 dimeriahkan dengan acara pawai budaya. Nah, kalimat utamanya yaitu ini. Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini kalimat utama. Kalimat utama ditulis keseluruhan ya. Satu kalimat ditulis keseluruhan. Nah, kalimat penjelasnya, itu kalimat penjelas itu kalimat yang di dalamnya itu terdapat gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Jadi, ini ada dua ini. KKI berlangsung 5 hari dari Rabu 5 Desember 2018 hingga Minggu 9 Desember 2018. Ini gagasan pendukung pertama. Hari terakhir KKI 2018 dimeriahkan dengan acara pawai budaya. Ini kalimat penjelas yang kedua. Ya. Jadi ini kalimat utamanya pada kalimat pertama, kalimat penjelasnya pada kalimat kedua dan ketiga. Jadi kalimat utama itu hanya ada satu. Ini termasuk paragraf deduktif karena kalimat utama berada di awal kalimat. Gagasan pokoknya itu KKI 2018. Ya, ini gagasan utamanya KKI 2018 diselenggarakan oleh Kemendikbud. Ini gagasan utamanya. Baru dari gagasan utama ini diperjelas, dijelentrehne maksudnya. Ya, dijelaskan, dijelentrehne dengan adanya gagasan penjelas ini pada kalimat kedua dan kalimat ketiga. Jadi kalimat utama atau gagasan pokok itu dalam satu paragraf hanya ada satu. Kalimat penjelas yang memuat gagasan penjelas itu lebih dari satu kalimat dalam satu paragraf. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut. Oke. Tadi gagasan pendukung atau penjelas termuat dalam kalimat-kalimat penjelas ya. Ini dalam kalimat-kalimat penjelas. Berarti kalimat penjelas lebih dari satu. Pinter. Nah ini. Dalam bacaan, tadi kamu lihat ya dalam bacaan. Terdapat penggunaan huruf kapital atau huruf besar. Berikut aturan penggunaan huruf kapital. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contoh ini, Nadia berangkat ke sekolah. Awal kalimat berarti huruf pertama. Huruf pertama dalam sebuah kalimat itu selalu diawali dengan huruf kapital. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Contoh, Cut, Nya, Din. C-nya besar, N-nya besar, D-nya besar. Contohnya kayak Bu Reni ya, namanya Bu Reni, Reni Prasetyawati. R-nya besar, P-nya juga besar. Sekarang yang ketiga. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Petikan langsung itu pada kalimat langsung ya. Misalnya contoh, adik bertanya, berarti yang tanya kan adik. Itu ada tanda petik ini. Nah, kalimat yang ada di dalam tanda petik itu selalu diawali dengan huruf besar. Nih. Kemudian yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, Tuhan, termasuk sebutan dan nama ganti untuk Tuhan. Berarti kalau kamu nulis Tuhan, T-nya besar. Contoh, Yusuf beragama Islam. Islam ini kan agama. Jadi, I-nya I besar. Al-Quran, A-nya besar, H-nya juga besar. Itu kan kitab. Kemudian kita lanjut ya. Nomor 5, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, bahasa dan kekhasan budaya. Contoh, Tagor menggunakan bahasa Batak. Nah ini B-nya ini besar ya, Batak. Suku Jawa, J-nya juga besar.
huruf besar maksudnya. Sekarang yang nomor 6, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nama geografi itu berarti tempat ya. Contoh, Rani sekeluarga rekreasi ke Gunung Tangkuban Perahu. Jadi ada gunung disertai nama gunungnya. Itu berarti awal huruf awal pada kata-kata tersebut diawali dengan huruf besar. Jawa Barat. Ini kan nama geografi ya, daerah ya. J-nya besar, B-nya besar. Misalnya Sungai Brantas. S-nya besar, B-nya juga besar. Kota Blitar. K-nya besar, B-nya besar. Lanjut. Dalam bacaan terdapat informasi yang menambah wawasan kita. Nah, berarti kita harus sering-sering suka membaca. Dengan membaca, kita memperoleh informasi, pengetahuan yang dapat menambah wawasan kita. Jadi, meskipun dalam masa pandemi, jangan bosan-bosan, jangan malas untuk membaca. Karena dalam bacaan itu selalu ada informasi yang dapat menambah wawasan kita. Nah, nih. Untuk dapat menemukan wawasan tersebut, kita perlu menentukan gagasan pokok dari bacaan yang didengar atau dibaca. Selain itu, kita perlu memahami arti kata dari setiap bacaan yang dapat ditemukan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Itu KBBI, di dalam KBBI itu tuh 24 kata-kata yang seandainya kamu tidak tahu artinya, maknanya itu ada di situ. Kemudian nih, kita lanjut lagi ya. Penulisan kalimat dalam bacaan ada yang menggunakan kata baku dan kata tidak baku. Apa sih itu kata baku? Kata baku adalah kata-kata yang penulisannya sesuai kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Berarti apa ya? Sudah kaidah bahasa Indonesia itu kan sudah ditentukan, sudah ada aturannya. Jadi sudah diatur kata baku itu kata-kata yang sudah benar penulisannya dan juga bacanya. Contohnya apotek. Apotek itu tuh penulisannya pakai E, bukan pakai I, bukan apotik ya, apotek. Terus penulisan sate itu yang sebenar satai. Pakai SATAI, bukan sate tapi satai. Cabe itu penulisan kata baku yang benar itu cabai, bukan cabe. Itu kata baku. Kata baku itu penulisannya benar, sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan berdasarkan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Sementara itu, kata yang ditulis tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia disebut kata tidak baku. Nanti itu biasanya kata tidak baku itu digunakan untuk pengucapan keseharian orang-orang ya. Jadi kayak kata-kata baru. Misalnya lo, gue, itu kata tidak baku. Karena itu kan hanya kata maaf ya, kelihatan berantakan di lantai. Kata tidak baku itu kata keseharian ya, keseharian umum yang percakapan sehari-hari daerah logat orang. Itu contohnya tidak, itu kata tidak bakunya enggak. Kamu mau enggak? Lo mau enggak? Lo mau enggak? Gue enggak mau. Nah, itu lo, gue, enggak itu kata tidak baku. Contoh ini ya, contoh kata baku dan tidak baku. Contohnya yang baku yang ada di sebelah kiri, yang tidak baku ada di sebelah kanan. Nah, ini contohnya satai. Itu yang benar satai ya, tulisannya bukan sate. Bus ini ya,
bis itu tulisannya bus yang benar, yang salah bis. Februari ini pakai F yang benar, yang salah pakai P. Itu yang tidak baku. Ini yang benar tidak, yang salah enggak. Enggak. Apotek, ini yang benar, ini apotik. Kemudian dari gagasan utama, gagasan pokok yang kamu temukan dalam sebuah paragraf, itu dalam sebuah bacaan ya, masing-masing paragraf sudah kamu temukan gagasan pokoknya, ide pokoknya per paragraf. Tiap paragraf sudah kamu tentukan, misalnya paragraf pertama apa gagasan pokoknya, paragraf kedua gagasan pokoknya apa, itu sudah kamu temukan. Itu bisa kamu susun rapi, ya, dengan dengan menambahkan kata penghubung yang padu sehingga menjadi sebuah paragraf baru. Lah itu dinamakan ringkasan. Apa sih ringkasan itu? Nah, ringkasan merupakan penyajian singkat sesuai bacaan asli. Berarti lebih singkat. Inti masalah dalam sebuah bacaan dari beberapa paragraf diringkas menjadi satu paragraf intinya saja. Inti sari bacaan yang kamu baca itu penyajian singkat sesuai bacaan asli, dinamakan ringkasan. Meskipun disajikan dengan singkat, ringkasan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang asli. Jadi harus urut ya. Dari gagasan pokok pertama sampai gagasan pokok pada paragraf ketiga. Misalkan itu harus urut. Tidak boleh pelencop di bolak-balik, tidak boleh. Harus urut isi dan isinya. Kemudian kita lanjut. Ringkasan terdiri atas beberapa kalimat yang dapat disusun dari pokok-pokok permasalahan dalam suatu bacaan. Nah, pokok-pokok permasalahan itu ditemukan dalam gagasan pokok setiap paragraf. Ini keliru ya, seharusnya pakai F ini. Biasanya itu bahasa Inggris ya, biasanya kalau ngetik di komputer itu langsung berubah seperti ini meskipun pakai F. Ini sebenarnya pakai F yang betul. Berikut langkah-langkah membuat ringkasan yang baik. 1. Yang pertama ya, baca atau dengarkanlah bacaan dengan cermat. Membaca bacaan itu tidak hanya 1 kali, bisa 2 kali sambil memahami bacaannya, enggak hanya asal membaca ya. Berarti benar-benar dengan cermat seksama. Kemudian yang kedua, temukan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Kamu harus mencari gagasan pokok dalam setiap paragraf. Misalkan satu bacaan itu ada 5 paragraf, berarti harus menemukan ide pokok paragraf 1 sampai 5. Ketiga, catat gagasan pendukung setiap paragraf. Gagasan pendukung dapat digunakan untuk melengkapi ringkasan, berarti hanya melengkapi loh ya. Yang utama intinya gagasan pokok. Kemudian yang keempat, rangkailah gagasan pokok menjadi sebuah paragraf yang padu. Cara merangkainya bisa ditambah dengan kata penghubung yang cocok. Kemudian yang kelima, terakhir, baca kembali ringkasan yang telah kamu buat. Jika ada yang kurang tepat, jika kamu baca hasil kerjaanmu itu dirasa kayak kok kurang tepat ya, itu kamu perbaiki ya, kamu cari kata penghubung yang cocok itu seperti apa, menggunakan apa gitu. Kamu perbaiki hingga menjadi sebuah paragraf yang utuh dan padu.
Nah, sudah selesai ya penjelasan dari Bu Reni. Untuk tema 1, penjelasan tentang gagasan pokok dan cara membuat ringkasan sudah selesai. Untuk itu sekarang tugas dari Bu Reni yaitu menentukan gagasan pokok dan juga membuat ringkasan. Nanti Bu Reni kasih soalnya ya. Soalnya itu jika ada kata-kata Bu Reni yang kurang berkenan, Bu Reni minta maaf. Semoga penjelasan Bu Reni juga bisa memudahkan kalian untuk memahami materi yang Bu Reni berikan. Bu Reni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.